baik tanahnya, benihnya yang unggul, juga keamanannya, kemudian ditambah dengan tempat pemerasan. Semuanya lengkap. Petani tinggal memelihara, menyiangi, mengairi, dan akhirnya manen. Dan itu diserahkan pada penggarap-penggarap. Dan ketika waktu panen, petani ini mengirim hamba-hambanya untuk minta bagiannya. Tapi ditolak dengan membunuh, merajam utusan-utusannya itu. Dan ketika anaknya sendiri dikirim, malah mereka bergembira, inilah ahli waris, kita bunuh, kemudian kita ambil. Ternyata penggarap-penggarap yang dipercayai oleh Tuhan itu dikira orang baik-baik, tetapi pencuri, tetapi perampok. Mereka ternyata tidak hanya membagi hasil, tapi merebut seluruhnya untuk kepentingan sendiri. Ini yang tadi kita dengarkan bersama, sebetulnya hanya suatu kiasan, suatu perumpamaan terhadap suatu hal yang besar yang Tuhan sedang prihatinkan. Tuhan mempunyai proyek besar keselamatan umat manusia, direncana panjang lama sekali sejak Bapak Abraham, disempurnakan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus Putra Allah sendiri, dan kemudian dipercayakan kepada gereja untuk manen semua hasil itu. Tetapi ada masalah-masalah yang tadi. Diharapkan yang muncul buah-buah yang enak, tapi hasilnya masam. Yang diharapkan kebenaran dan keadilan, tapi yang muncul keonaran dan ketidakadilan, penumpah darah. Yang diharapkan bagian dari pekerjaan itu untuk kemuliaan anggota-anggotanya dan juga mereka yang bertanggung jawab. Hasilnya kurang memuaskan atau menyedihkan. Ini hal yang Tuhan sampaikan hari ini untuk kita pikirkan, kita renungkan, betulkah itu? Mungkin ada benarnya. Dan ini juga mengingatkan kita semua yang berjuang dalam Keuskupan Agung Semarang ini, arah dasar yang ditekuni adalah tinggal dalam Tuhan Yesus dan berbuah. Betulkah kita tinggal dalam Yesus? Dan buahnya, apa yang kukerjakan, apakah sungguh-sungguh berkat bagi sesama? Tetapi saudara sekalian, firman hari ini tidak hanya keprihatinan, tetapi juga kegembiraan. Ada di dalamnya Rasul Paulus, Rasul Agung orang-orang kafir yang tadi memberi jalan keluar. Ada 3 nasihatnya. Yang pertama, jangan terlalu khawatir tentang kesulitan-kesulitan, susah-susah di dunia ini. Bawalah kepada Tuhan, percayakan pada Dia dengan doa, dengan rasa syukur. Karena di tangan Tuhan semua pasti diselesaikan, pasti ditolong
diberkati. Dan yang kedua, fokus pada hidup yang mencari hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang enak, sedap didengarkan, keutamaan-keutamaan. Fokus pada itu. Dan dia mengatakan, ini yang kuajarkan, ini yang kulakukan, kuhidupi, ikutilah aku. Karena dia sudah mencecap kegembiraan, damai Tuhan, sejahtera Tuhan dalam hidupnya. Meski mungkin kalau kita melihat Santo Paulus, dia penuh kesulitan dan penderitaan juga. Tapi dia gigih di sana dan sudah mencecap kegembiraannya. Dia mengundang orang-orang jemaat di Filipi, ikutilah aku, ini jalannya. Sederhana, percayakan kesulitan, masalah-masalah kepada Tuhan. Jangan diselesaikan sendiri, karena kita tidak bisa dan tentu akan tersesat. Karena jalannya jalanku sendiri yang terpengaruh oleh dunia. Dan yang kedua, sekarang fokus ini yang paling penting. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, inilah rupanya pesan Tuhan pada kita semua yang dalam perjalanan sebagai komunitas Keuskupan Agung Semarang tinggal dalam Kristus dan berbuah. Bagaimana tinggal dalam Kristus? Tidak hanya teori, pengetahuan, tapi hidup dan perjuangan kita harian. Dan itu tadi sederhana, percaya pada penyelenggaraan ilahi. Yang kedua, tekuni jalan Tuhan Yesus ini. Santo Paulus saksi, Santo Santa menjadi saksi, Santo Stanislaus pelindung kita juga saksi itu semua. Kita bersyukur pada Tuhan pada perjalanan hidup kita, kembali pada Dia bersama-sama dalam Keuskupan Agung Semarang ini. Kita tekuni terus dan kita pantau terus buahnya bagaimana, berbuah kebenaran dan kasih atau masam. Kita percayakan kembali perjalanan dan perjuangan kita ini ke tangan Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga kehadiran Tuhan Yesus dalam persembahan, dalam korban ini, dan juga di dalam hidup kita sehari-hari memberi semangat dan memberi terang jalan yang lebih konkret lagi. Amin.